Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih
setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa sharingkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini saya akan memberikan tema buat apa yang akan saya sharingkan, yaitu berbuah atau ditebang. Mari kita baca dalam Matius 3, 8-10. Demikian bunyinya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ya, di mana Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di padang gurun Yudea, dan di sana dia berseru-seru seperti dikatakan dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di mana Yohanes Pembaptis mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan banyak orang ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Maka banyak orang bertobat, dibaptis dan mengakui dosa-dosa mereka. Hal ini jelas menimbulkan kegemparan, ya, di kalangan bangsa Israel saat itu. Sehingga ada beberapa pemimpin kelompok-kelompok agama Yahudi saat itu, yaitu orang-orang Farisi dan Saduki, ikut-ikutan dibaptis. Dan Yohanes tahu ketidaktulusan hati mereka. Karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bertobatlah dan hasilkan buah sesuai pertobatanmu. Kalau tidak, maka kamu akan dihukum. Ya. Di sini ular beludak itu gambaran orang sifatnya licik, menipu dan mematikan. Sedangkan arti pertobatan, metanoia, yaitu berbalik 180 derajat dari dosa dan meninggalkan
dosa. Bapak Ibu sekalian, kita belajar ya 3 hal penting ya dari pemberitaan Rasul Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, buah adalah bukti dari pertobatan ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat 8. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ayat ini menyerukan untuk membuktikan pertobatan melalui hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah di sini yang dimaksud adalah buah perbuatan ya, yaitu yang dimaksud buah roh ya, dalam Galatia 5:22 sampai 23. Katakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah roh dari hidup orang-orang percaya, sehingga kita itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang kedua adalah buah pelayanan, sebagaimana tulis dalam 1 Korintus 9 ayat 1. Dan Tuhan tuntut buat setiap kita untuk hidup berbuah ya, baik buah perbuatan maupun buah pelayanan. Untuk itu Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Jadi Tuhan bukan hanya mengajar pada kita, tapi Tuhan juga memberikan teladan bagaimana hidup yang berbuah, baik itu lewat perbuatan maupun pelayanan. Dan harus kita teladani Bapak Ibu sekalian ya, karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengerti bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita itu dipanggil oleh Allah bukan saja untuk diselamatkan, ya. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan saja untuk diselamatkan, tapi juga Tuhan menuntut hidup kita meneladani hidup Yesus, baik perbuatan maupun juga pelayanan. Apa yang dikatakan lewat perbuatan dari yang dilakukan Yesus bagi kita semua. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, Yesus yang adalah Allah, Dia rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya sama seperti hamba. Ya. Itu semua karena kasih-Nya. Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib bagi kita semua. Supaya kita yang seharusnya mati karena dosa, kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Inilah buah dari perbuatan Yesus, yaitu karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, sehingga Yesus rela berkorban bagi kita semua. Dan juga buah pelayanan, di mana semasa hidupnya Tuhan banyak menolong, baik itu orang sakit yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mengikut Yesus yang utama ya, yaitu hendaklah kita meneladani ya hidup Yesus. Jelas kalau kita meneladani hidup Yesus ya, itu bukan hal yang membuat hidup kita itu aman, nyaman ya.
makin makmur ya. Bukan itu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi terutama agar kita itu bertobat dari dosa-dosa kita ya. Karena Yesus dalam setiap apa yang dilakukan ya, semua ditujukan untuk kekekalan, bukan untuk hal-hal yang sementara. Karena itu dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23 ya, katakan demikian. Siapa yang mau mengikut aku ya harus mau menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku ya. Menyangkal dirinya artinya kita mematikan keinginan kita sendiri dan mengikut kehendak Yesus ya. Dan juga memikul salib, mau berkorban buat Yesus. Kalau Yesus bersedia mati bagi kita, kita pun juga harus bersedia mati bagi Dia. Karena itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan hal yang menyenangkan. Karena hidup kita memang bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup bagi Yesus, bagi kepentingan Yesus, bagi kepentingan kerajaannya. Ini semua penderitaan Bapak Ibu sekalian. Yang secara manusiawi akan membuat kita berduka. Untuk itu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tinggalkan atau Dia kirim Roh Kudus, yaitu roh penghibur, agar kita yang berduka karena melakukan firman-Nya, kita semua tetap ada sukacita, kita tetap bisa maju melayani Dia. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan pohon hidup kita itu berbuah ya. Sekali lagi ya, Tuhan ingin agar hidup kita itu bisa berbuah. Karena itu dikatakan dalam 10a tadi ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Berarti dalam hidup setiap kita yang memiliki free will ya, hanya ada dua pilihan. Kita berbuah atau ditebang. Dan yang Tuhan inginkan, hendaklah hidup kita itu berbuah. Kalau kita sudah diselamatkan, maka Tuhan menuntut kita itu untuk berbuah. Hidup yang berguna, hidup yang berdampak. Logis Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan bersedia mati buat kita, kita pun juga harus bersedia mati bagi Yesus. Dan yang perlu kita ingat ya, Tuhan yang kita sembah memang adalah kasih. Tuhan kita itu penyabar ya. Tapi Dia juga api yang menghanguskan ya. Karena itu Dia katakan kapak sudah disediakan di akar ya, bukan pada batang pohon, tapi kapak itu disediakan di akar. Ini bicara soal kekekalan. Karena kalau kita kapak sudah berada di akar, dan kalau itu dipotong akarnya, berarti tidak bisa bertumbuh lagi Bapak Ibu sekalian ya. Pohon akan mati selama-lamanya. Dan itu bicara soal kekekalan, bukan yang sementara ya. Dan Tuhan berikan gambaran ya. Dalam Lukas 17 ayat 11-19 tentang ke-10 orang sakit kusta ya. Di sana dikatakan ya, lewat mujizatnya 10 orang kusta yang percaya pada Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya, dan mereka semuanya disembuhkan. Tapi hanya satu yang kembali pada Yesus untuk memuliakan Allah, untuk bertobat, untuk menyerahkan hidupnya pada Yesus. Karena itu Bapak Ibu sekalian ya,
Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya ya, pada mujizat, pada kesembuhan. Karena semuanya sifatnya sementara. Sekalipun orang sakit dengan mujizatnya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi pasti orang itu bisa sakit lagi. Orang mati yang dibangkitkan Yesus, pasti suatu ketika dia pasti mati. Tuhan meletakkan pada hal-hal yang kekal, yaitu pertobatan yang bisa menghasilkan buah. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan satu orang bertobat seisi sorga akan bersorak-sorai. Bukan satu orang sembuh, tapi satu orang bertobat. Maka seisi sorga akan bersorak-sorai. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup kita yang berbuah yang baik, ya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa gunanya orang banting tulang, susah payah, ya, mengumpulkan semua yang sementara, baik itu harta, jabatan, dan lain-lain. Tapi hidupnya gak berbuah, sama dengan orang dunia, suka ngerasani, mungkin suka fitnah, suka tengkar, orang yang suka menang sendiri. Ada juga orang-orang Kristen yang utang gak mau bayar ya. Bukannya hidupnya jadi berkat, tapi malah jadi batu sandungan. Dan ingat, ujung-ujungnya semua itu ditebang dan dilempar ke dalam api. Ya. Bapak Ibu sekalian, agar kita berbuah yang baik seperti yang diinginkan Tuhan, maka dalam Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kalau hidup kita itu Bapak Ibu sekalian melekat pada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti memeliharakan hidup kita. Dan hidup kita akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Inilah arti berbuah yang baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita itu diberkati untuk jadi berkat. Terutama kita bisa berbagi damai, sukacita pada orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, pohon yang tidak berbuah itu pasti akan ditebang. Ya. Dalam ayat 10b tadi dikatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Memang Bapak Ibu sekalian, ya, ada konsekuensi ketika hidup kita itu tidak menghasilkan buah yang baik. Akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Mumpung Bapak Ibu sekalian, ya, mumpung kita itu masih diberi hidup, mari kita kerjakan keselamatan kita, menghidupi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dengan hidup berbuah bagi Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah diselamatkan, kita mau tidak mau harus menghidupi keselamatan yang diberikan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita masing-masing sampai akhir hidup kita. Dan dalam Matius 7 ayat 17 dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jaga hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jaga pohon hidup kita.
Jangan sampai semasa kita masih diberi hidup ini, ya, pohon kehidupan kita itu jangan sampai digerogoti oleh penyakit-penyakit rohani. Karena ketika pohon digerogoti oleh penyakit, pasti buahnya nggak baik. Baik itu benci, dendam, sakit hati, iri hati, kepahitan, dan macam-macam penyakit rohani, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan tumbuh dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Pasti nanti berbuah yang tidak baik, dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan jangan heran, ya, sekalipun ada orang-orang Kristen, KTP-nya Kristen, ya, rajin ke gereja, tapi karena banyaknya penyakit rohani dalam hidupnya, ya, hidupnya bukan makin baik dan berbuah yang baik, tapi hidupnya makin jahat, makin pelit, mungkin juga makin sadis hidupnya, ya. Dan pada akhirnya akan ditebang dan dilempar ke dalam api. Jangan heran. Firman Tuhan juga katakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ya. Firman-Nya juga mengingatkan kita semua, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus, ya. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan biarkan penyakit-penyakit rohani, benci, dendam, sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya itu menggerogoti hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, ya, dalam ayat 21:7, ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya. Bukan orang yang kenal Allah, ya, dan berseru-seru Tuhan, orang yang sering ke gereja, mungkin juga pelayanan, mungkin juga hamba-hamba Tuhan. Yang hanya rohani di gereja. Yang hanya rohani ketika pelayanan. Tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan, ya, sebagai anak-anak Allah. Jangan heran. Dalam ayat 23:7 dikatakan, aku gak kenal kamu. Ini ironis sekali Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun, puluhan tahun selama hidup kita. Mungkin kita sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga kita, uang kita. Sehingga kita tampak rohani, tapi apa gunanya kalau sampai akhir hidup kita. Ketika kita ketemu Tuhan muka dengan muka, lalu Tuhan katakan, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu sekalian, penyesalan dalam kekekalan tidak ada gunanya. Tidak ada pertobatan di sana. Tidak ada pengampunan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu mumpung kalau kita masih diberi hidup, bertobat. Bertobat itu satu-satunya cara agar kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di sorga yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Saya akhiri kebenaran firman Tuhan dan saya mau berdoa agar kita semua mulai hari ini ada pertobatan. Kita berbalik, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan
kebenaran firman-Mu menyerukan buat kami semua, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Biar kebenaran firman-Mu ini menyadarkan kami semua, sehingga kami semua bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi lebih baik, dan berbuah juga yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yakin dan percaya kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.